selamat datang kembali di podcast. Podcastnya Komsel. Ya agak kurang kompak ya, nggak apa-apa lah ya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu lagi nih akhirnya setelah beberapa bulan kita vakum. Hari ini sudah hadir prodiakon dan prodiakonas dari Paroki Kristo. Oke, hadir bersama kita nih udah ada 3 orang. Boleh dikenalkan Pak? Oke, yang pertama saya kenalkan, nama saya Hervan. Kebetulan menjadi ketua prodiakon di periode 2023-2026. Yang di samping Verita ini Pak Edward sebagai wakil ketua 1 pengurus prodiakon. Yang di samping kiri saya ini wanita paling cantik hari ini, Ibu Dr. Yayu, yang menjadi prodiakones di Paroki Grogol, Jakarta. Oke, ini Pak Irfan ini sebelum kita mulai nih, saya ada satu pertanyaan nih Pak buat Pak Irfan khusus nih. Tingginya berapa sih Pak? Wah, kalau tinggi saya ya kebetulan ini 187 cm Pak. Nah, jadi kalau zaman SMA dulu di tahun 80-an ini jarang ketemu ukuran segini kecuali pemain basket. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya sudah menjadi umum kalau tinggi 180 ya. Siswa-siswa SMA gitu. Iya, saya nggak umum soalnya, saya 160. Berat jadi cowok pendek Pak, susah tinggal di bawahnya. Nah ini ngomong-ngomong wibawa ini kan ternyata Pak Irfan kan tadi bilang ya bahwa ketua prodiakonas itu anggotanya berapa Pak? Saat ini prodiakones kita berjumlah 135 orang Pak. Yang tadinya tahun lalu di awal periode ini pengangkatan dan pelantikan itu 139. Jadi baru saja 2 minggu yang lalu anggota kita ada yang meninggal. Kemudian ada yang sakit, tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai prodiakon. Kemudian ada juga yang pindah paroki. Jadi kami ini harus mempunyai hidup atau bertempat tinggal di wilayah paroki Grogol untuk bisa melayani. Ya, ini yang tidak seperti bagian lain dalam pelayanan yang bisa seperti itu. Itu ada batas usianya Pak? Usia sampai hari ini kita waktu saat rekrutmen. Jadi penerimaan itu dulu awalnya kita adalah usia 40 sampai 60 tahun Pak. Cuma setelah 60 tahun satu periode itu kan 3 tahun nih menjadi prodiakon ya, waktu itu belum ada prodiakones. 3 tahun 60 kemudian jadi 63, periode kedua udah 66. Nah, sejak saat itu kita rubah beberapa tahun ini dimajukan usianya lebih muda, yaitu usia 35 sampai 55 tahun saat ini. Tapi itu pun juga kalau anggotanya yang lama sampai hari ini itu ada yang masih atau berusia 80 Pak menjadi prodiakon. Oh berarti batas usianya adalah saat perekrutan. Betul. Bukan terus ada usia pensiunnya gitu, nggak ada ya? Kecuali kita selama sejarah prodiakon di paroki kita itu ada satu kali zaman waktu periode Romo Heru itu ada berapa belas orang mereka diminta purna waktu yang usianya sudah di atas 80, kemudian juga atau yang sudah sakit. Itu sakit dalam pengertian bukan sakit tidak mampu berjalan, tapi sudah jalannya susah dan yang lain, itu diminta untuk dipurna waktu karena artinya selesai gitu. Iya. Hanya satu kali itu. Wah, dengan gelar purnawirawan berarti ya. Kita sebutnya purna waktu karena ini kan kalau yang bisa memberhentikan prodiakonnya adalah pastor paroki tersebut atau dengan SK Uskup. Karena kami ini setelah mengikuti pembinaan selama 10 kali, kami ini dilantik dan diangkat dengan SK Uskup. Jadi seperti itu. Kalau dari 135 prodiakonnya berapa? Prodiakonnya 135 ini sampai saat ini kita anggota prodiakonesnya itu 23 orang. 23. Dan kami ini mulai
hari ini tanggal 7 Juli ini baru pembinaan 1 untuk periode tahun 2024. Wah, kan bertambah berarti dong. Betul. Sekarang ini kita ada 32 calon, 19 itu calon prodiakones, ya. Sisanya 13 ini adalah calon prodiakon. Dan ini harus ikut pembinaan. Dalam pembinaan mereka tidak boleh absen. Ya, kalau sampai absen dengan kita kasih waktu 2 kali maksimum, tetap mereka tidak bisa dilantik. Even dia sudah mengikuti pembinaan 10 kali, tetapi kalau mereka di dalam pembinaan menjalankan tidak serius, tidak sungguh-sungguh, bahkan juga kita masih membuka laporan dari umat, karena prodiakon ini syaratnya bukan hanya di usia, kita ini juga harus tinggal di paroki ya, secara administrasi dan yang lainnya, yaitu kehidupan sosialnya. Begitu ada umat, ya apalagi itu ketua lingkungannya, even dia sudah tanda tangan di formnya, dia melaporkan, itu bisa seorang prodiakon atau prodiakones tidak dilantik, atau yang sudah dilantik pun bisa di-cut gitu ya. Betul, oleh pastor tentunya. Kalau kami ada dewan etik dan kedisiplinan, itu kami kami hanya mendorong konfirmasi apakah benar seperti ini. Kalau benar, maka kami mendorong yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Tetapi yang memberhentikan adalah pastor. Iya, disiplin ya, dan menjaga hidupnya sungguh-sungguh ya. Ya, kehidupan sosial ini relatif, ya, sorotan, ya, seperti misalnya kita bukan hanya kehidupan sosial di dalam berumah tangga dan yang lain, termasuk kelakuan attitude kita ini menjadi sorotan. Kita terus berusaha, ya. Kita ini kan manusia biasa juga punya emosi dan yang lain, tapi begitu umat melihat dan yang lain, apakah itu bisa ditolerir dalam hal kehidupan sosial yang prinsip atau tidak, itu juga harus dibedakan. Kamu jawabnya ya. Betul. Ini saya kan tadi nyebutin prodiakones gitu ya. Saya lupa untuk mengucapkan selamat atas lahirnya atau hadirnya nih prodiakones di paroki kita nih. Ini di KAJ ada berapa paroki ya kira-kira yang punya prodiakones ya? Kayaknya nggak banyak ya. Saya nggak ingat ya, tapi kita ini justru pelopor untuk periode ini ya di paroki kita, karena begitu banyak sekali ya penolakan dan yang lain masuknya prodiakones. Dan pertama kali kita itu mau saya tanya dilantik itu 26 November tahun 2023. 26 November 2023. Ya, 23 prodiakones. Ini pun prosesnya waktu mau penerimaan pun luar biasa. Karena kan dibatasi usia kemarin mereka 35 sampai 55, kemudian tinggal di paroki Grogol, kemudian juga kehidupan sosialnya, kemudian yang lain-lainnya. Ini penolakan luar biasa. Kenapa? Karena biasa seperti kita ketahui, ya, di dalam pelayanan gereja atau pelayanan Katolik itu di mana biasanya dan kebanyakan kalau seorang ibu atau wanita masuk di komunitas itu biasanya langsung diborong. Nah, ini banyak sekali saat itu pertentangan akan hal itu dan yang lain. Tapi sesuai dengan kita sudah perhitungkan, kami pengurus perapat beberapa kali, kemudian juga menghadap romo dan yang lain. Ya, waktu itu kita belum ada kebutuhan seperti hari ini, tapi kami sudah memperhitungkan dengan nanti adanya gereja Kristofus yang baru, setiap kali misa yang memerlukan 16 ya. Prodiakon atau prodiakones, maka kami membuka saat itu, dan Tuhan memberikan jalan untuk kami tetap konsisten. Buka saja, karena banyak sampai hari ini dengan 135 orang saja. Setiap dari kami ini masih bertugas seminggu kan 4 minggu, benar ya? 4 atau 5 minggu itu saja masih 3 kali kami bertugas. Artinya apa? Yang sehat itu adalah seminggu 2 kali lah. Kalau bisa sekali bertugas. Kenapa sisa minggu yang lain? Kami juga kan punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Kami juga ingin kan menyambut ibu Kristus itu dengan keluarga. Jadi sebulan sekali lah yang isinya ya. 3 minggu yang lain itu bisa sama keluarga gitu. Ya, itu yang sehat. Ya. Tapi ya itu ya kita kejar terus. Ya, tapi tetap kita kejar bukan hanya kuantitas, ya, seperti yang tahun ini ada 32 calon, itu yang mendaftar ada 40 lebih sebenarnya. Karena administrasi, karena laporan kehidupan sosial, ya, kami
ada tim sebetulnya. Tim ini tidak membocorkan sebab apa enggak. Jadi nggak akan banyak orang yang mengetahui kenapa akhirnya dia tidak lanjut lagi gitu ya. Udah cukup internal aja yang tahu. Ya. Nah ini sudah hadir juga nih Prodiakonesnya nih, yang dari tanggal 26 November kemarin ya Bu ya, dilantik ya. Iya. Dengan Ibu Yayu. Bu itu kan hal yang baru ya di sini. Artinya kalau Ibu mau nanya sama teman yang lain, Prodiakones tugasnya apa sih? Terus tantangannya apa sih? Gitu kan juga nggak bisa nanya ke siapa-siapa ya. Nah itu Bu, kok tertarik sih Bu? Karena apa Bu? Ya, terima kasih ya Penta. Para podcast listener ya dari Christophorus. Memang saya katakan ini anugerah ya. Kenapa saya bisa jadi Prodiakones? Itu saya tidak dipaksa ya. Saya memang ada kerinduan untuk melayani. Dan saya pernah ingin melayani di gereja yang lain. Karena di Christophorus waktu itu belum ada izin ya untuk Prodiakones. Nah, tahun kemarin itu memang saya lihat ada pendaftaran, saya mencoba untuk mendaftar. Buat saya, kenapa saya masuk? Karena saya udah terima begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan menurut saya sebagai Prodiakones itu salah satu panggilan hidup ya. Dan tentunya memang banyak tantangan, seperti dari awal saja waktu rekrutmen gitu ya. Lalu kita mengikuti 10 kali pelatihan atau pembekalan. Saya kan juga sebagai profesional, saya juga sebagai trainer dan coach. Waktu saya justru Sabtu Minggu itu penuh biasanya gitu. Tapi ya saya hanya berdoa dan ternyata kok ya bisa aja gitu ya mengikuti. Saya kalau nggak salah cuma bolong 1 kali gitu ya. Dan akhirnya saya dilantik. Dan di situ menurut saya ada beberapa satu tantangan yang lain, yaitu adalah dalam waktu membagi waktu tadi ya. Tetapi lebih banyak adalah pada saat saya setelah dilantik jadi prodiakon itu saya sungguh terharu. Pada saat itu saya bisa membantu pastor membagikan tubuh dan darah Kristus itu ya, tubuh Kristus terutama kepada umat. Dan itu buat saya pribadi itu adalah tugas yang sangat mulia. Saya waktu dilantik itu masih ingat sekali Pak Hervan waktu itu merinding banget ya di gereja Polikarpus. Dan pertama kali saya melayani itu juga jantung saya berdetak lebih cepat dari biasa gitu ya. Tetapi setelah berjalannya waktu saya justru merasakan bahwa iman saya bertambah. Setiap kali saya melayani itu pasti saya minta hikmat, saya minta bantuan dari Tuhan, dari Roh Kudus agar saya dimampukan membagikan kabar sukacita dengan membagikan tubuh Kristus itu kepada umatnya. Itu sih. Nah ini yang menarik nih Venta, kalau kita ngobrol nih pagi hari ini, ya kan? Kalau pelayanan lainnya tadi itu memberikan memberikan kabar sukacita, justru kami ini para prodiakon-prodiakones ini bukan hanya memberikan kabar sukacita, kami ini justru tugasnya adalah membawa tubuh Kristus, ya baik itu di misa setiap minggu maupun sampai ke lansia atau mereka yang tidak mampu untuk datang menyambut tubuh Kristus mengikuti misa di gereja. Ini yang diceritakan Bu Yayu tadi, Ini yang menghadirkan Kristus ya. Ya, kita bukan menghadirkan tetapi membawa tubuh Kristus. Yang menghadirkan tetap Romo ya kan, pastor. Jadi bukan hanya di gereja saja membagikan tubuh Kristus, tapi kami juga membantu pastor untuk membagikan komuni di tempat orang sakit, umat yang tidak bisa ke gereja, yang tidak mungkin bisa mempunyai kesehatan yang cukup baik, dan juga banyak lagi mungkin Pak Edward bisa tambahkan nih apa saja di tugasnya ya Pak ya. Ya saya kira untuk yang tadi penerimaan prodiakos yang pertama tahun lalu ada beberapa juga yang kita lihat sebenarnya pagi kita ini tertinggal di antara tetangga kita. Jadi kita lihat dari paroki Andreas atau yang lainnya di Bojong sepertinya kita agak tertinggal. Nah kemudian juga kita lihat dari polisi KAJ sendiri itu kan mau menunjukkan juga kesetaraan gender, itu yang lain. Yang kedua, seperti apa juga tadi bilang berkaitan dengan pembangunan gereja. Untuk hanya kita mengandalkan prodiakon, kekuatan kita itu sangat-sangat minim untuk saat itu. Artinya ada kebutuhan gitu ya. Betul sekali, Mas Renta. Jadi istilahnya beberapa hal yang menunjang ya kita gabungkan, akhirnya kita bukalah ini
dan ini terjadi sekali dan kita bilang itu seperti mujizat ya, dan para prodiakonis juga sangat antusias sekali dalam hal ini gitu loh, menyambut keterbukaan ini dan berlanjutlah sampai tahun ini juga. Nah, seperti Pak Aaron bilang tadi ada 19 prodiakonis lagi yang akan memunculkan benih-benih baru dalam paroki kita ini. Sama ini, Peta mungkin saya tambahkan yang menarik. Selain kebutuhan gereja, kenapa prodiakonis ini kita buka ya tahun lalu. Jadi tugas prodiakon ini kan bukan hanya membantu pastor, ya kan, di dalam misa membagikan kepada umat. Yang kedua ini kan membawa tubuh Kristus dengan ibadah sabda ke lingkungan atau wilayahnya. Ya kan, nah ini juga terus terang sebelum ada prodiakones, ada anggota kami yang dalam satu hari di minggu itu mengantar sampai 11 dalam umat satu hari. Iya. Kenapa? Karena bukan hanya kekurangan prodiakones, prodiakon yang ada saja tidak semuanya kuat atau bisa karena apa? Usia. Ini kan kalau mengantar tubuh Kristus ibadah sabda ini kan dia harus datang ke rumah umat tersebut, ya kan? Entah dia dengan kendaraan motor, mobil, ya ini gak semuanya anggota kita yang prodiakon sebelumnya ada prodiakones ini mampu. Nah maka dari itu kita buka dengan komitmen you harus minimum 2, membantu pastor membagikan tubuh Kristus saat misa, kedua adalah mengantar ibadah sabda. Belum lagi ditambah nih, ada spesifiknya lagi Venta. Ada lagi yang lain ya? Kalau spesifik mereka yaitu melayani apa? Permintaan ibadah sabda kematian di rumah duka, untuk peti, pemakaman, kremasi. Bila pastor berhalangan, maka yang diminta siapa? Kami nih prodiakones itu harus siap. Belum lagi melayani di rumah sakit Sumber Waras dan Royal Taruma buat mereka yang sakit. Itu setiap minggu atau pas ada permintaan tuh? Kalau rumah sakit sesuai permintaan kan kita nggak tahu. Saat itu yang masuk rumah sakit Katolik nggak, tapi kalau ibadat sabda untuk kematian juga sama. Kan meninggalkan kita nggak tahu kapan dia meninggal kan. Kemudian ada pastor nggak, betul. Kemudian berikutnya juga ada, yaitu adalah pelayanan untuk memberkati rumah. Oh itu juga ya. Jadi kalau pastor tidak ada atau berhalangan, maka siapa yang memberkati rumah? Kami para prodiakonis banyak, beberapa teman dan termasuk saya ya walaupun nggak sering ya, tapi sudah berkali-kali saya juga memberkati rumah. Itu yang umat nggak tahu ya, karena tahunya kan ya udah tugasnya di gereja aja kan. Cuma tahu di gereja aja, oh seperti itu loh ya. Tapi banyak pelayanan kami yang justru membantu pastor bila pastor berhalangan. Kalaupun di gereja doang juga nggak cukup, apalagi tambah tugas-tugas yang lain tadi ya. Nah kita sebelum lanjut nih ternyata kan saya dapat info nih tadi punya aja 7 bulan nih. Nah ini juga ada ya Pak Eton 15 tahun. Tapi sebelumnya nih saya mau tanya nih, ini kan kita jam 10 udah sarapan belum? Saya lapar ini. Waktunya brunch ya. Wah udah brunch ini. Ini podcastnya kayaknya istimewa ini. Istimewa hari ini kita ada sesuai. Wah, luar biasa. Akhirnya. Ya, terima kasih William. Wah, luar biasa nih. ini. Ini obrolan yang luar biasa dapat makanan pagi ini. Ini hari ini kita patut berterima kasih nih ke Yang Mulia Tuan Ratu Naveta Cook sudah membawakan makanan buat kita nih. Terima kasih Lord Naveta. Akhirnya podcast kita ada. Ini namanya Naveta Cook. Apa hubungannya dengan Veta? Ya kan? Wah ini harus kita tanyakan ke yang punya nih kayaknya nih. Boleh ya kita undang ke sini ya? Boleh ya? Boleh nih. Yang punya udah gini. Terima kasih nih. Terima kasih. Sukses Naveta Cook. Naveta ini sebenarnya singkatan ya kalau nggak salah ya, singkatan dari nama istri dan anaknya. Natalia terus siapa gitu ya? Natalia, Ape dan Tasya. Natalia, Ape dan Tasya dari Naveta. Saya pajang aja di sini. Bisa jadi satu topik ini nanti.
Wah, ini kita harus ada satu lagi nih, nanti Nafetanya kesini nih. Kita ngobrol sambil Kita makan ngobrol ya. sambil makan ya, saya lapar ini. Podcast kerja lain nggak ada nih makan-makan gini nih. Karena mereka nggak punya Nafeta. Iya. Cuma Nafeta yang ngasih kita makan waktu lagi podcast. Gimana Pak Ervan? Enak Pak? Luar biasa. Mantap. Ini kayaknya selesai podcast saya makan lagi nih kayaknya. Enak. Iya. Nah, kalau Pak Edward sendiri kan udah 15 tahun ya Pak ya? Iya. Itu pernah ada rasa bosannya gitu nggak sih Pak? Jenuh gitu? 15 tahun loh. Saya kira dalam perjalanan waktu 15 tahun banyak yang saya ambil hikmahnya dan keuntungan atau benefitnya Mas Penta. Jadi rasa bosan itu sendiri saya kira nggak ada ya. Karena Hikmahnya. hikmahnya yang berbagai hampir saya bilang tiap minggu lah saya dapatkan. Ada pengalaman magical gitu? Ya saya kira waktu pembagian tubuh Kristus yang kita lakukan hampir tiap pada hari Minggu itu kan kita sangat dekat sekali dengan terutama dengan Yesus Kristusnya. Nah pada saat waktu pembagian kepada umat dalam hati itu ya kita sertakan doa, terutama doa-doa pribadi saya, dan itu banyak sekali mujizat yang saya dapatkan. Saya bilang tuh hampir semua terkabul Pak apa yang saya bilang, dan di situ saya yakini sampai sekarang. Kenapa saya bertahan sampai 15 tahun? Hikmah itulah yang saya dapatkan. Dan ini mungkin juga saya keluarkan juga kepada sesama anggota. Dan ini saya yakinin itu juga akan terjadi di semua anggota. Karena tadi saya yakin apa yang kita bagikan kepada tubuh Kristus kepada umat, dan itu juga apa yang kita minta itu juga dikabulkan Pak, oleh Yesus Kristus. Ada yang paling cepat dan paling lama nggak? Permintaan tadi kan, permintaan kayaknya saya selalu dikabulkan doanya. Betul. Ada yang doa yang instan banget gitu nggak Pak? Yang habis langsung dapet nih gitu. Ada Mas, jadi ada beberapa, ada juga waktu kan. Iya, iya. Jadi misalnya dalam kerjaan, tolong Yesus Kristus misalnya bantu saya untuk mendapatkan suatu order ini, itu bisa terjadi Mas. Jadi sebenarnya atau selasanya itu terjadi langsung. Ada juga Iya. doa-doa itu perlu waktu ya, Benar, benar. tapi saya yakin semua itu terjadi dan terkabul. Karena kita yakin dan percaya. Dan yang kita doakan sesuai kebutuhan kita ya. Betul sekali, betul sekali. Bukan sekedar keinginan kita doang gitu, tapi sesuai kebutuhan kita. Dan kembali lagi saya bilang untuk segala sesuatunya kita kan mau melayani Tuhan, seperti Ibu Yadi juga bilang. Kembali lagi kita apa yang kita dapatkan kita harus juga balas dengan sesuatu yang kita bagikan kepada Yesus Kristus sendiri ya. Ya, nah, apa? Dari pelayanan baik itu mengadakan untuk Kristus, membagi kepada umat, kepada orang sakit, dan juga kepada anggota yang lainnya. Karena sudah merasakan dulu kebaikan dari Tuhan gitu ya. Betul. Jadi ini adalah bukti rasa syukur kita Ya. membalas kasih Tuhan yang sudah kita terima gitu ya. Ini yang menarik, Chandra, justru seperti Saya izin sambil makan ya, ya. dan kawan. Pak Edward ini backgroundnya adalah sampai hari ini adalah sebagai pengusaha. Oh. Dia unik profesional nih, seorang dokter, trainer, coach, aktif juga di KAJ. Dulu sebelum tahun 2010, kalau masuk prodi akon itu, ya sedikit sekali para profesional atau pengusaha. Itu lebih banyak, lebih dari 70% adalah mereka yang sudah pensiun, orang tua. Maka waktu tahun 2010 saya masuk, waktu itu usia saya baru umur 40 lebih sedikit, ya. Waktu rekoleksi belum dilantikan jadi sebelah saya, sekarang sudah almarhum, itu mengatakan, dia tanya, dia usia 20 tahun di atas saya, Fad, kamu lagi nganggur ya? Ya, karena dulu orang-orang yang tidak ada kerjaan yang mau masuk ke jadi prodiakon. Tapi sejak tahun Iya, iya, iya. 2012 setelah saya jadi wakil ketua, kita bersama dengan ketua periode saat itu kita membuat
bahwa image dari prodiakon ini bukan hanya mereka yang lagi nggak ada kerjaan. Kita profesional, waktu itu saya juga jadi profesional, mimpin di 2 perusahaan network, ya, jadi director juga dengan fasilitas yang lumayan saat itu. Justru kita membuktikan kita ini mau melayani Tuhan, jadi bukan tunggu sampai jadi pensiun atau pengangguran baru melayani. Nah, di situ kita rekrutmen dengan teman-teman yang usia relatif lebih masih muda, pengusaha, bahkan sampai hari ini ada yang dokter spesialis anak, ya, aktivis-aktivis di pembicara, trainer, ya, pengusaha, ya, even juga ada yang pensiun, ya, pensiun artinya dalam batasan masih usia di range tadi. Jadi kita sudah sekarang ini mix, bahkan banyak sekali kita bisa saling mengisi, berkolaborasi. Kalau boleh saya tambahkan, prodiakonesnya tuh kinclong semua lah. Dan itu membawa suasana kerjasama tim yang luar biasa ya. Prodiakonnya lebih semangat ya. Para prodiakon ini juga tambah semangat gitu ya. Lebih fresh dia. Lebih fresh ya. Ya kalau dulu kan kami pelayanan ini kan lebih cenderung serius deh. Nah, karena pria semua kalau ngomong apa-apa tuh udah ya, jarang sekali saling jaga gengsi ya. Kalau sekarang ada prodiakones ya. Tapi tetap Pak, justru itu yang membuat hati kita tetap ingat ya ajaran Kristus ya. Jangan yang macam-macam, tetapi dengan praktik positif ya. Apalagi tangan kita nih, entah ya. Setiap minggu itu kita membagikan tubuh Kristus ya. Kalau tangan ini dipakai sehari-hari untuk hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan seperti apa, termasuk mata, hati dan lain. Tapi secara manusia kami persahabatan, pergaulan itu biasa ya. Tapi kami justru disorotkan sama umat ya, dalam tanda kutip dengan macam-macam. Nah, ini yang harus kami jaga satu sama lain. Dan saya sendiri merasakan Pak Herman di dalam prodiakones ini kita saling mengingatkan, kita saling kompak. Dan justru itu yang membuat pelayanan kita itu semakin hidup. Jadi bukan pelayanan itu bukan sebagai tugas. Kalau tugas siapapun bisa ya, tetapi dengan sungguh-sungguh kami memang ingin membalas kebaikan Tuhan, mencintai Allah, dan terutama juga melayani sesama. Itu yang paling penting. Karena kemanapun kami pergi, kalau udah prodiakon atau prodiakones, pasti orang gampang banget. Lah, prodiakon kok kayak gitu, kan? Prodiakonesnya Kristo kok begitu. Jadi kami sebagai manusia normal pasti banyak kekurangan, tidak sempurna. Tetapi justru dengan komunitas prodiakon-prodiakones ini kita saling dikuatkan, saling ingatkan supaya kami juga bisa menjalankan pelayanan kami dengan lebih baik. Iya. Sama nih, saya juga sekarang saya baru berapa bulan ini kayaknya saya tuh pakai rosario ini bukan buat nunjukin ke orang kalau saya Katolik terus saya rohaniwan gitu ya, tapi lebih ke buat diri saya sendiri malah. Jadi kalau saya rada mau misalkan marah di jalan gitu ya, ini kayak yang jadi segelnya gitu loh, jangan gitu. Jadi saya kalau ada apa gitu langsung pegang gini pasti. Betul. Jadi buat menjaga, karena orang pasti tahu kalau masa orang Katolik begitu sih gitu loh. Jadi ini buat jaga saya sendiri gitu. Iya. Itulah yang disebut perjalanan iman kalau tadi Bu Yayu cerita. Iya, Ya kan? iya. Setiap dari kita ini kan nggak ada imannya yang naik terus nih Benta. Pasti naik turun. Nah, karena kita di satu komunitas, saat kita turun yang sedang di atas yang mengangkat kita. Ini jangan begini, ingat loh. Kita ini prodiakones, kita ini pelayan Tuhan, ya kan? Nah, ini yang justru saling menguatkan satu sama lain. Iya. Ya, kalau Bu Yayu kan sebagai seorang dokter, habis itu trainer, coach, itu kan banyak job di hari Sabtu Minggu kan. Itu gimana Bu? Ya, kita itu sudah dibagi tugas pelayanan oleh tim juga ya dari prodiakon itu. Dan kami tentunya harus bisa membagi waktu. Seandainya sampai tidak bisa pun, biasanya kami langsung lempar di grup dan pasti ada yang mau membantu. Nah, itulah istimewanya ya, kekompakan dari para prodiakon dan prodiakones ini. Saya sendiri juga seorang pewarta dan pengajar di BPK PKKKAJ. Tadi seperti Pak Herman katakan, sebelum menjadi prodiakones saya juga aktif sebagai pembawa kabar sukacita, juga mengajar beberapa seminar pertumbuhan maupun SHDR.
itu pun juga kadang-kadang Sabtu Minggu. Iya. Retretnya juga Betul. Sabtu Minggu. Betul. Nah, oleh karena itu kita juga belajar di sini untuk memang mempunyai satu prioritas. Sebenarnya kenapa kita mau jadi prodiakon atau prodiakones itu memang perlu satu selain passion juga kita perlu satu kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini memang membutuhkan satu manajemen waktu yang baik seperti itu. Sehingga karena satu minggu itu kan Sabtu Minggu ya, bisa dari misa pagi sampai misa sore. Nah itu pasti kita harus membagi waktu, dan kalau kita melayani dengan sukacita pasti bisa. Ya itu aja. Apalagi dengan sekarang ini komunitasnya ada prodiakones, ada perempuan-perempuan yang cantik-cantik itu ya, termasuk juga dari prodiakon. Itu kita saling kompak dan kita justru saling menyemangati, yuk tugas bareng atau gantiin bisa nggak, dan seterusnya gitu. Jadi selalu ada solusi, selalu ada solusi ya. Kalau dari Komsos sendiri kan ada 2 jalur. Yang pertama kalau permintaan itu melalui surat, itu kan biasa masuk ke ketua, terus ketua Komsosnya itu nge-share di grup nih, ini siapa yang bisa ngisi gitu. Atau kadang-kadang juga ada umat yang taunya, oh saya orang Komsos jadi langsung minta ke saya gitu kan. Cuman saya tetap lapor dulu nih ke ketua, oh saya ada permintaan dari ini kegiatan ini gitu. Ketua ACC oke kan ambil gitu, saya ambil lalu masukin ke jadwal gitu ya. Nah kalau dari prodiakonnya sendiri gimana? Apakah ada rule-nya kalau minta pelayanan gitu? Nah, kalau bicara mengenai pelayanan ibadah, sabda untuk orang sakit, atau lansia, mengantar komuni, itu nggak harus mesti hari Minggu loh, Penta. Iya, hari biasa juga ya. Sebetulnya kan mereka ini mau dilayani karena tidak bisa datang ke gereja, Betul. menyambut tubuh Kristus. Maka kita yang ke sana, memang orang image-nya adalah selalu Minggu. Kebetulan prodiakonesnya itu Minggu kan habis melayani, membantu di gereja, langsung pulang Sekalian. itu Kristus ya. Tapi hari biasa pun itu oke gitu loh. Nah, permintaan tadi bicara permintaan. Kalau dulu kami membagikan namanya buku biografi prodiakon ke seluruh Cornwall. Iya. Sejak sebelum COVID dan juga dengan kemajuan zaman ya, kita sudah tidak pakai buku lagi, tapi kami membuat e-book seperti ini. Ini e-book ini ada histori ya, sejarah prodiakon. Kemudian kami baginya per komisaris. Komisaris itu ya sama dengan kalau di DPP itu Cornwall. Jadi kita ada komisaris, anggota prodiakon di wilayah itu, kemudian masuk lagi ke setiap lingkungan itu ada prodiakon lagi. Jadi kalau ada permintaan di lingkungan ini, wilayah ini nih, itu sebetulnya umat atau kaling itu bisa membuka e-book. Cuma e-book ini tidak familiar karena kan pakai link ya, dibagikan. Nah, itu kalau tidak mengetahui ini, mereka bisa menghubungi komisaris kami. Ya, koordinator komisaris ada Pak Petrus Dedian, kemudian dari Pak Petrus Dedian mempunyai komisaris di setiap wilayah itu ke anggota. Tapi kalau selama ini kenalnya cuma pengurus inti. Oh, di situ ada Hervan, oh di situ ada Pak Edward, ada siapa lagi. Nah, dia bisa minta ke sana. Kita punya satu grup untuk melayani ibadah sabda. Kita juga punya satu grup lagi di Patiwerda. Nah, ini juga tadi saya belum sebutkan. Kami melayani setiap hari Sabtu di Patiwerda di Jalan Hadiah. Oh yang di sini ya, dekat sini. Betul, itu setiap Sabtu pagi kami layani. Kami juga punya grup untuk melayani kematian, ya. Jadi begitu ada permintaan dari umat atau dari siapapun, kami share di sana. Siapa yang bisa membantu itu langsung kami buatkan jadwalnya. Oh, Gitu. Jadi umat berarti bisa pakai e-book itu, di situ juga ada nomor HP-nya. Ada Prodiakon, HP, lingkungan, komisarisnya itu sudah jelas. Atau kalau misalkan saya kenal nih sama Pak Edward gitu ya, terus saya langsung minta Pak Edward gitu. Bisa, tapi nanti biasanya Pak Edward akan kabarin ke pengurus. Oh sama kayak saya tadi ya, kabarin ke pengurus ya bahwa saya ada Dan untuk permintaan. seluruh anggota, kami punya 2 grup. Nah, Satu grup disebut keluarga besar prodiakon. Itu isinya komunikasi segala macam hal, itu silakan di grup itu. Ya. Satu lagi adalah grup yang cukup serius menjadi tugas kita, yang disebut grup tugas. Grup tugas ini kita share setiap minggu jadwal mingguan, jadwal bulanan. In case kalau ada permintaan khusus, kalau nggak bisa untuk menghubungi, bisa share di grup itu. Karena grup ini tidak boleh untuk bahan perbincangan yang di luar tugas. Seperti itu. so, kalau keluarga besar itu ada yang ini berarti setiap pagi ngirimin gambar Oh, banyak. ucapan selamat pagi itu. Ya banyak, macam-macam termasuk Ulang tahun. Betul, keluarga besar ini adalah berisikan bukan hanya anggota aktif, Venta,
termasuk mereka yang mantan prodiakon yang karena punah Oh, ada di situ juga? ada, bahkan yang pindah paroki, tetapi kan mereka juga adalah keluarga besar kami. Itu ada di grup itu, ya. Dan isi dari prodiakon anggota kami ini banyak backgroundnya. Anggota tadi apa tuh Pak sekarang Pak? Ya 135 yang aktif kan. Nah ini isinya banyak, dari profesional, ada yang pewarta, bahkan ada yang subseksi pemandu kitab suci, ada yang katekis, ada yang lektor, lektris, wah macam-macam, Legio Maria, itu berisi macam-macam. Nah di sana kami saling menguatkan satu sama lain. Ada itu nggak? Ada larangan gitu kan? Nggak boleh nyebar hoax atau apa? Oh itu pasti. Karena isinya kan bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Iya, kadang-kadang kan harus ada dua anggota, kadang-kadang suka keceplosan atau apa. Nanti ada anggota yang mengingatkan, oh ini sebaiknya begini gitu. Itu Karena ada tipikal orang-orang yang dapat berita apa share, dapat berita Betul. apa share gitu kan. Betul. Kalau di keluarga besar lebih cenderung kepada syarat, tapi kalau di grup tugas kami tegas. Kalau dia mengucapkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugas, ucapan orang itu admin akan mendelete. Ya, itu dengan clear dari awal sudah. Iya, beda grup aku yang grup ini gitu ya. Dan grup ini sebelum kita pakai grup WhatsApp, itu kita pakai grup namanya grup BlackBerry. Oh BB. Ya, itu tahun 2011 itu. Iya, Kebetulan adminnya BB. saya waktu itu udah ditunjuk sama almarhum Pak Jito, ketuanya waktu Iya, itu. iya. Kita bikin BB, kemudian terbatas kan BB waktu itu, kita sempet pakai Telegram, tapi nggak efektif. Akhirnya keluarlah Android. Nah sekarang Android kan lebih fleksibel kan. Dan juga saya mau tambahkan juga, bukan hanya pada satu ulang tahun, kita juga ada anggota yang sakit atau keluarganya minta didoakan. Nah, keluarga besar itu meminta kepada seluruh anggota untuk mendoakan juga sama-sama. Iya. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir. Ini sebenarnya masih seru nih kita nih, tapi kayaknya udah berapa lama kita ya? Sejam ada? Wah iya, udah tadi saya main minum aja. Nih tadi udah ada sponsor makanan. Iya. Minum. Boleh nggak masuk satu nih. pesan Iya. yang saya sampaikan? Boleh. Jadi kalau bicara prodiakones ini kan panggilan sebetulnya juga. Ya. Kami ini sebetulnya juga bagian dari panggilan. Jadi kalau panggilan itu kan anugerah, ya kalau boleh kita berbagi. Anugerah ini kan mesti bersyukur kan. Kalau sudah bersyukur ini kan jawabannya kan pada pribadi masing-masing, yes or no. Artinya mau terima nggak rasa syukur ini sebagai panggilan, anugerah, bersyukur. Kalau yes, mau jadi prodiakon atau prodiakones, maka dia harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu yang tadi yang kita sudah bahas di awal. Paling tidak dalam satu periode 3 tahun. Kalau nanti periodenya sudah habis, dia punya komitmen yang sama, dia bisa memperpanjang atau menandatangani dengan surat pengangkatan yang baru. Kalau tidak, selesai sudah. Nah, ini yang perlu kita terutama untuk umat ya, mereka yang merasa terpanggil menjadi prodiakon atau prodiakones untuk tahun mendatang, karena tahun ini hari ini sudah pembinaan 1 ya. Mau nggak Anda semua menjadi bagian melayani gereja dan Tuhan melalui komunitas prodiakon atau prodiakones? Kenapa? Karena kami suatu hari juga akan berusia lanjut. Kami juga mungkin kalau Tuhan berikan umur yang panjang, ada tidak kemampuan pergi ke gereja. Kalau tidak, dari yang muda-muda mau melayani dari sejak dini, ini siapa yang akan melayani kita? Ini yang justru menjadi ajakan buat seluruh umat paroki kita yang selama ini ya sangat minim panggilannya untuk mendaftar atau menjadi prodiakon-prodiakones. Itu mungkin pesannya mungkin dari Bu Yayu atau Peter bisa tambahkan. Ya, menurut saya justru dalam melayani sebagai prodiakones itu suatu kesempatan bahwa hidup kita ini memang harus mau berguna atau berdampak bagi orang lain. Saya selalu senang tuh lagu yang hidup ini adalah kesempatan. Karena selagi kita masih bisa, kenapa nggak kita lakukan? Tugasnya nggak terlalu complicated, nggak terlalu susah. Yang diperlukan kedisiplinan juga.
Saya waktu baru-baru tugas, kita waktu itu harus 1 jam sebelumnya ya Pak ya, Betul. kalau mau tugas. Jadi itu memang kita perlu disiplin. Nggak bisa cuma disuruh Pak Hervan lalu kita datang. Harus dari diri sendiri. Dari hati. Dari hati. Gitu. Kalau kita melayani dengan hati, pasti apapun yang memang menjadi aturan di dalam program itu bisa dilakukan dengan penuh sukacita, Betul. damai Ya. sejahtera gitu. Jadi nggak kepaksa. Nah itu kembali kepada diri kita. Makanya saya katakan tadi kalau ditanya tantangannya apa, sebenarnya bukan tantangan, tetapi justru kita diberi kesempatan untuk secara spiritual kita terus bertumbuh. Dan nggak cuma bertumbuh, tetapi juga kita harus berbuah. Artinya dengan melayani sesama tadi. Itu sih kalau dari saya pribadi. Sehingga jangan khawatir yang jadi prodiakones, terutama juga yang baru-baru ini dalam masa pembinaan ini ya Pak Evan ya. Jalanin aja, pasti Tuhan tambahkan talenta-talenta setiap saat. Gitu aja. Saya mau nambah aja bagi orang muda di paroki Kristo, jangan merasa malu atau merasa bagaimana. Kita sangat terbuka untuk komunitas perdiakon ini, dan kita mengharapkan lebih banyak orang muda yang masuk. Kita mengharapkan lebih banyak supaya generasi ini berjalan lebih mudah dan lebih baik lagi. Dan kenapa kita minta orang-orang muda juga supaya masuk? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas yang ada lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya kira itu. Ya. Karena Satu 10 minimalnya tahun nih. minimal 35 sampai 35 sampai 55. itu saat rekrutannya ya. Betul. Dan 30% sekarang ini masih di atas 65, 30%-nya. di atas 50% sudah berusia 60 tahun anggota kita yang sekarang ini aktif. Jadi bisa bayangkan 3 tahun lagi, 3 tahun ini cepat. Ya, bicara begini 10 tahun lagi kami ini sudah 60 lebih di semua usianya. Ini ya bukan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi juga sudah pada 60 lebih usianya. Iya, Ya, iya. fisik masih mampu, semangat lebih ya, tetapi kan belum tentu hal-hal yang lain ya nggak bisa kami bisa lakukan untuk pelayanannya. Ya. Nah, ini bicara soal tadi kan sudah ya, untuk tugasnya, tanggung jawabnya, kewajibannya apa saja. Nah, ini anggota sebanyak itu ada kegiatan kebersamaan atau kegiatan-kegiatan lainnya nggak? Ya, mungkin ada yang mau saya kira. Atau yang terdekat ini Jadi mau ada kalau acara bicara apa nih? kegiatan tahunan, ya, yang pasti ya kalau di hari suci Paskah itu pelayanan yang luar biasa Oh, sama iya. Natal ya. Iya. Selain itu kami ada buat pembekalan. Jadi kami bisa pilah-pilah disebut pembekalan. Pembekalan ini adalah untuk mereka yang sudah menjadi anggota diberikan bekal, yaitu pengetahuan mengenai komitmen ya, namanya manusia kita ini ya. Kadang-kadang ada waktunya yang tadi saya bilang imannya turun ya. Nah itu perlu diberikan bekal. Itu biasanya kami lakukan 2 kali 1 tahun pembekalan ya, biasa di bulan Juni dan di bulan Oktober. Kemudian kami juga ada namanya pesta pelindung di bulan Mei setiap tahun, karena pelindung kami ini adalah Santo Matias. Iya. Nah ini adalah independence acara, kami bisa lakukan misa bersama. Kami juga dulu-dulu adalah, bukan dulu-dulu sebelum COVID, pergi rekreasi, ya, kebersamaan, bisa mengajak pasangan, bahkan keluarga, anak, termasuk alumni atau mantan, ya bukan alumni, maaf, mantan prodiakon yang mereka sudah tidak aktif bisa mengikuti di pesta pelindung ini, ya. Kemudian yang paling pokok adalah pembinaan. Pembinaan itu kami sudah buka rekrutmen dari bulan Maret. Ya, pembinaan dimulai seperti hari ini tanggal 7 Juli 10 kali. Setelah pembinaan kami membuat rekoleksi. Rekoleksi ini untuk seluruh anggota, baik calon yang mau dilantik, begitu juga dengan anggota lama. Di pembinaan ini, ya dulu-dulu kami boleh membawa pasangan. Waktu belum ada prodiakones. Kenapa? Karena istri prodiakon ini justru menguatkan. Ya, nah setelah ada prodiakon kemarin jumlahnya semakin banyak, lebih dari 100, maka kami membatasi hanya anggota. Ya, untuk rekoleksi yang tahun ini tanggal 19 sampai 20 Oktober tahun 2024 kami akan rekoleksi. 1 minggu kemudian maka dilakukan pelantikan buat calon prodiakon di tahun 2024 atau di tahun tersebut. Setelah pelantikan, ya kami udah sibuk
Desember kita tahu itu tugas novena anak-anak Yesus setiap hari, ya Natal dan yang lainnya. Itu kegiatan kami yang rutin. Dan di luar itu kami juga sering mengadakan makan bersama, kuliner. Nah itu bukan di tugas atau bukan di rencana kerja komunitas kami, tapi itu adalah bersifat informal ya informal yang justru menguatkan anggota satu sama yang lain. Kalau kami Komusus biasanya kalau habis Natal sama habis Paskah itu udah selesai semua, biasanya diadakan itu tuh. Kita makan-makan lah. Makan-makan. Kalau makan-makan, ya ini kalau di Prodiakon ini udah boleh dibilang setiap bulan ya Pak. Ya. Karena banyak penggemar ya kuliner ya, jadi makan-makan, jalan-jalan ya. Oke lah, sebenarnya masih seru nih obrolan kita, tapi karena durasi juga. Tapi yang paling menarik justru nanti mungkin di episode podcast berikutnya kami yang mau berbagi ya tuh dengan Venta, dengan teman-teman Kopsor. Betul, karena tadi kita juga udah ngobrol sama Pak Irfan sama Bapak Ibu juga yang lain. Ini ada banyak hal yang bisa dibahas gitu. Ya. Nah, bagaimana suami istri menjadi prodiakon-prodiakones, ini juga hal yang menarik sebetulnya. Dan yang paling penting kalau boleh saya titip pesan Venta melalui podcast ini, jangan merasa atau mau masuk dalam bagian prodiakon, komunitas prodiakon ini menganggap dirinya, oh saya belum layak, tunggu sampai layak, maka tidak akan pernah. Betul. Ya, kita ini kan terus hidup ini mau lebih sempurna. Jadi masuk saja, yang penting punya komitmen, memenuhi aturan yang sudah ditentukan, ya, ikut pembinaan, dan nanti kami mentoring, belajar bersama. Ya, oh ya, satu lagi ada grup, yaitu adalah Ayo baca Alkitab Abah. Itu kami punya grup WA yang setiap hari, ya, sekarang tadi pagi adalah di Matius 9 kita baca, kemudian apa ayat yang itu ada. Ya, kemudian juga ada bagian anggota yang saya nggak perlu di situ, saya ada komunitas yang juga nggak apa-apa. Ini adalah komunitas-komunitas yang kita buat, bukan komunitas. Ini adalah grup-grup WA di dalam komunitas kita yang kita buat. Bagaimana itu justru memperkaya kita, ya memperkaya kita di dalam pelayanan kita, baik kitab suci, berdoa dan yang lain. Ya itu semua kita selalu bantu saling mengisi satu sama lain. Itu Venta pesan saya buat teman-teman. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, memenuhi syarat, punya komitmen, merasa terpanggil, isi formulir, ikut pembinaan, selebihnya serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan mengatur kita melalui teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan, ada yang mau ditambahkan lagi? Buat saya sebagai prodiakones itu adalah salah satu wajah gereja, dan perempuan adalah gereja menurut saya. Jadi juga buat para prodiakones tetap semangat, apapun tantangan yang ada, pasti kita akan menjadi satu komunitas yang kompak bersama dengan para prodiakon yang memang sudah lebih dulu ya, berpuluh-puluh tahun, bahkan ya 15 tahun. Ini sama juga nih, saya dengar tadi cerita-cerita sebelum ini Pak Irfan dan Pak. Kalau di kantor saya dapat cincin itu. Nah, kalau kita bukan dikasih hadiah, tetapi dapat berkat dari Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi terus semangat, karena kembali lagi pelayanan itu adalah panggilan dan anugerah Tuhan. Itu aja buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Irfan, Bu Yayu, Pak Irfan untuk waktunya di siang hari ini. Ini boleh minum dulu ya? Boleh, silakan. Ini mereknya khusus nih ya. Oke teman-teman, kita akan jumpa lagi di episode podcast berikutnya. Dengan siapa kita akan berbincang, tunggu saja. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih, sampai ketemu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.